Terus dari semua problem yang dihadapi umat, Al-Farabi melihat solusi yang paling tepat adalah mantek logika. Umat Islam harus diajari caranya mikir yang benar. Kenapa banyak konflik di dunia Islam sejak zaman Farabi, bahkan sampai hari ini? Karena banyak yang tidak bisa mikir secara benar. Kalau yang bayani dan irfani banyak, wali-wali banyak, ahli fikih, ahli tafsir banyak. Cuma jarang yang pinter berpikir secara logis demonstratif. Sama-sama rasional itu biasanya jarang konflik. Yang sangat mudah konflik adalah ketika orang berpikir bayan. Jadi alasannya Farabi, argumentasi yang pakai logika itu konklusinya adalah kebenaran yang tidak butuh pihak yang lain. Kalau bayan itu kan berpikir dengan dasar teks, itu benar salahnya kan tergantung pihak lain, yaitu teks. Kalau irfan apalagi, kebenarannya irfan itu kan cross-checknya kadang sama mursyid, sama wali, sama pengalaman batin. Nah, satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu logika. Jadi mikir kesimpulannya benar, itu sudah kamu nggak butuh orang lain sudah. Tapi kalau nas itu kamu butuh dalilnya mana? Orang selalu begitu. Irfan juga begitu, tasawuf juga begitu. Biasanya terus kamu ikut aliran siapa? Gurumu siapa kok kamu berani kayak gitu? Di dalam irfan biasanya gitu. Makanya sufi itu kan nggak boleh kalau nggak ada gurunya kan. Kamu nggak boleh ngarang sendiri, harus ada. Itu torekot-torekot kan selalu begitu. Dan itu bagi Farabi sumber konflik. Untuk bisa mengatasi, harusnya semua umat Islam bisa berpikir jernih. Akalnya harus jalan. Kalau kamu lihat tiap hari sekelilingmu kan banyak perilaku-perilaku yang kontradiksi dengan kebenaran, dengan akal sehat. Apa bisa sih kamu menjayakan Islam, memenangkan Islam dengan perilaku-perilaku yang tidak Islami? Kan banyak sekarang itu. Itu kan kontradiksi namanya. Kalau akal sehatnya jalan, harusnya nggak begitu. Apa bisa sih kamu meneguhkan keyakinanmu dengan mencaci maki orang lain? Harusnya nggak bisa. Sekarang kan banyak kan orang ribut menyalah-nyalahkan kelompok lain, golongan yang lain. Sebenarnya mereka yang ribut ngomong tentang kebenarannya orang lain, mempermasalahkan kebenarannya orang lain, itu sebenarnya jalur melingkar untuk menunjukkan bahwa sebenarnya dia belum yakin kebenarannya sendiri. Kenapa? Karena kalau orang sudah yakin, pengetahuannya sudah mantap, itu biasanya diam. Ya, aku wis ngerti kok. Terserah yang lain mau apa, menurutku sudah benar ini. Tapi kalau kamu masih ribut dengan kebenarannya orang lain, itu sebenarnya kamu ingin membuktikan bahwa aku itu yang benar, kamu yang salah. Masih butuh bukti-bukti. Tapi orang yang sudah yakin gak butuh lagi bukti. Jadi orang yang suka nyalah-nyalahin orang lain, itu biasanya dia belum yakin dengan kebenarannya sendiri. Maka ketika kamu ada gairah untuk menyalahkan yang lain, coba cepat-cepat kembali ke dalam. Aku benar gak sih kok sudah berani mau menyalah-nyalahkan yang lain? Karena itu biasanya kamu sendiri belum yakin dengan kebenaran. Maka kamu butuh bukti bahwa orang lain salah. Kenapa kamu tidak berani nyari bukti bahwa kamu yang benar? Karena mungkin kamu agak ragu dengan kebenaranmu sendiri. Maka dibandingkan capek-capek mencari kebenaranmu, terus kamu lebih cepat nyari kesalahan. Karena nyari kesalahan itu gampang dibandingkan membuktikan kebenaran. Kalau nggak percaya, coba kamu jajal sendiri kebenaran. Dibandingkan misalnya kamu apa wis, lembagamu apa hari ini? NU, Muhammadiyah, PMII, HMI, PDI, Gerindra apa? Dibandingkan nyari apa sih bagusnya PDI, misalnya kamu PDI agak susah, lebih enak apa sih jeleknya Gerindra, kan gitu. Lebih cepat kan gitu. Dibandingkan nyari
apa sih sebenarnya keistimewanya NU itu lama. Lebih cepat, apa sih kejelekannya Muhammadiyah. Kan lebih simpel itu. Apa dosanya Wahabi lebih cepat daripada apa sih keunggulannya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini logika sebenarnya. Makanya katanya Farabi, mbok akalmu yang sehat. Apalagi yang masih muda, akalnya sering tidak nyambung. Banyak usia kamu yang akalnya tidak sehat itu kan. Kamu ngerti sebenarnya itu tidak pas, tidak sehat, keliru. Tapi yo tidak apa-apa lah, masih muda. Argumenmu kan selalu begitu. Banyak hal yang jelas kamu ngerti itu salah, tapi yo tidak apa-apa. Itu berarti akalmu tidak jadi raja. Kalau di Farabi, akal itu jantungnya, rohmu. Kalau jantungnya sudah nggak sehat, seluruh tubuhmu akan nggak sehat. Maka akalmu harus sehat, harus jernih kalau mikir logika. Sangat saya sarankan kamu belajar logika yang agak dalam. Karena ada teorinya, tidak bisa Pak mikir diem aja. Sejak kecil orang tidak perlu sekolah juga sudah bisa mikir Pak. Oh iya, tapi dalam banyak hal tidak bisa. Itu yang bikin kamu hari ini gampang ditipu orang. Kalau lihat TV gampang ikut karena akalmu tidak kritis. Kalau orang yang ngerti logika, lihat TV itu akan ketawa-ketawa tiap hari karena tidak nyambung, banyak logika-logika tidak koheren. Apalagi kalau lihat film, wah kamu mesti sering lucu kan, logikanya nggak masuk sama sekali. Apa wis contohnya? Kan banyak, apalagi film-film silat, film-film itu kan orang masuk akal belas. Dan kamu percaya, film hantu-hantuan, film tiba-tiba orang bisa jadi ular, tiba-tiba kan kayak Indosiar itu kan. Nah itu kan kamu semua nonton itu, padahal kamu dibohongi. Termasuk acara hantu-hantuan misalnya, itu kan nggak masuk sama sekali di akal sehat, tapi kamu seneng. Nah itu tipikalnya orang Indonesia. Tapi logikanya seneng. Kalau nggak percaya, kan ada tesis bahwa orang Indonesia itu sebenarnya cara berpikirnya masih mistik, tahayul. Sangat gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang tahayul itu. Tak kasih contoh. Di pojoknya masjid itu ada seorang laki-laki yang sejak tadi dia ngadep ke sini. Dia sejak tadi kalau kita dagel-dagel dia ikut senyum-senyum. Tiap saya ngaji dia ada di sana. Ayo, saya ingin ngecek kira-kira nanti malam kamu di situ sendirian berani nggak? Nah kan dia ikut ketawa. Oke. Ada perubahan apa di jiwamu? Ya kan? Jangan keras-keras nanti dia ngerti. Nah, kamu ikut kan? Iya, karena itulah jiwa kita hari ini. Cuma jangan gitu loh ya, nanti dia. Kita lanjutin aja. Jangan dibahas, nanti gak enak. Ya, terus pokoknya coba dibaca sendiri di rumah ketika saya ngomong kayak gini. Kira-kira ada yang dipengaruhi gak? Dan itu yang dipakai oleh TV. Kamu mentelengi itu, perhatikan suara berikut. Ada memangnya suara di mana-mana. Kok waktu itu aja kamu perhatikan suara. Coba waktu kayak gini, banyak suara dan kamu cuek aja kan. Enggak kamu cermati, tapi begitu lihat TV dunia lain ada suara glodak gitu aja kamu, mesti ada apa-apanya itu. Alah. Dan itulah kita orang Indonesia, khas, unik. Oke. Terus bagi Farabi, tasawuf, sufi, irfan, laduni itu penting. Tapi laduni itu bukan kayak seperti yang kita bayangkan. Kamu nggak perlu belajar terus pinter. Laduni itu pengetahuan intuitif yang muncul secara tiba-tiba kalau kamu sudah berusaha. Nggak bisa kamu nongkrong aja ketemu pengetahuan. Selama ini kan kamu mendefinisikan laduni itu kan gitu kan. Tenang aja, kalau Allah berkehendak tiba-tiba aku pinter terus dapat A semua. Nggak iso. Jadi ladunia itu penyerta. Jadi kalau kamu sudah belajar keras, ini dipikir kok nggak ketemu-ketemu ya, terus aduh, nyerah aku mungkin ini nggak paham. Tiba-tiba ting ada. Oh iya mungkin ini. Itulah irfan.
Ada intervensi dari Tuhan. Akan berlaku begitu, tapi tidak akan jalan bagi orang yang santai-santai. Jadi kalau kamu orang yang belajar, itu bisa jadi pinter, bisa juga enggak. Tapi orang yang tidak belajar pasti tidak pinter. Rumusnya seperti itu. Betul. Kalau kamu cari pacar, bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau kamu enggak cari, ya tidak akan dapat. Logikanya seperti itu. Kalau kamu enggak berusaha, pasti enggak dapat. Kalau kamu berusaha, bisa dapat, bisa enggak. Nah itu sebenarnya cara berpikir untuk menyatukan Qadariyah dan Jabariyah biar kamu enggak bingung. Sejauh mana kita itu Jabariyah, sejauh mana kita Qadariyah. Kamu harus berusaha. Kenapa? Kalau nggak ada usaha, nggak ada hasil. Wong usaha aja nggak mesti ada hasil kok. Nah, irfan juga begitu. Irfan itu pengetahuan kudrat dari Allah, hasil intervensi Allah. Itu karena ada model irfan, model kudratnya Allah inilah, maka Allah tidak nganggur. Allah itu selalu terlibat dalam hidup kita. Tidak. Ya, hidup itu ada hukumnya, namanya sunnatullah. Tapi sewaktu-waktu Allah bisa intervensi. Kalau orang-orang sekuler kemarin yang di barat dan kawan-kawan kemarin kita bahas itu kan, cara berpikirnya alam ini sudah ada mekanismenya. Dan itu sifatnya pasti. Allah itu kayak orang bikin jarum jam, setelah jamnya dibikin sekarang nongkrong-nongkrong sambil lihat TV nunggu kiamat. Cara berpikirnya kan gitu. Enggak, Allah itu bisa intervensi sewaktu-waktu dalam urusan apapun, termasuk dalam ilmu yang kita sebut namanya irfan. Kamu lihat misalnya kamu ngocok misalnya, aduh, aku kulitku kok hitam ya, rambutku keriting, wajahku jelek, ini apa ya bisa dapat istri aku wajahku kayak gini, kan? Nah, jangan pesimis, Allah bisa intervensi sewaktu-waktu. Jadi ya siapa ngerti kamu yang kayak gitu ternyata dapat pasangan duluan, nikah duluan, temenmu yang cakep-cakep suwi kesuwen mele. Kalau kamu kan nggak mikir pokoknya ono ya wis ayo, kan? Sementara yang cakep-cakep milih jangan siapa tahu ada yang lebih bagus jadi suwi nggak dapat. Sementara kamu cepet karena kamu tahu diri. Oke. Itu intervensinya Allah. Gitu loh. Kamu loncat dari lantai 30 secara sunatullah pasti mati. Dan kamu harus pakai rumus ini. Meskipun ada kemungkinan kalau kamu dari lantai 30 kamu tidak mati. Misalnya pas kamu jatuh tiba-tiba ada truk yang bawa kasur lewat, terus pastikan itu intervensinya Allah. Gitu loh. Itu namanya kudratullah. Sunnatullah itu pasti, tapi Allah bisa sewaktu-waktu menabrak sunnatullah yang namanya kudratullah. Jadi kalau kamu bodoh, belajar aja, jangan khawatir. Siapa tahu tiba-tiba Allah intervensi dan nanti kamu lulus cum laude. Sementara yang pinter lulusnya tidak cum laude, karena dia sombong, merasa besar, merasa pinter, terus males. Kan gitu rumusnya. Jadi itu rumusnya orang hidup. Jadi tidak ada ilmu laduni dengan nganggur, itu tidak ada. Dengan kamu santai-santai terus tenang aja. Nanti wiritan aja, nanti kalau Allah ngasih ilmu tiba-tiba kita sakti. Tidak. Harus ada usaha. Makanya orang berdoa itu kan selalu rumusnya bukan jarang yang dikasih, tapi dimudahkan. Mudahkanlah untuk cari ilmu, mudahkanlah untuk cari rezeki. Jadi bukan kok diem terus rezekinya datang, tapi dicari tapi mudah. Itulah intervensi ladunia. Dan logikanya irfan menurut Al-Farabi seperti itu. Jadi tidak kok terus kita diem aja tiba-tiba jadi irfan. Oke, jadi solusinya itu.